Waalaikumsalam, silahkan masuk Mbak. Silahkan duduk Mbak Resti. Gimana kabarnya Mbak Resti? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, tadi Mbak Resti kesini naik apa? Tadi naik motor Bu. Nggak macet Mbak di daerah Senayan. Tadi juga sempat berhenti Bu karena di sana itu hujan deras. Mbak Resti nggak bawa mantap toh? Tidak Bu, lupa. Oh iya, saya juga kadang begitu Mbak. Biasanya kan kalau habis kehujanan langsung dijemur kan mantelnya, jadi lupa dikasih di jok. Iya Bu. Oh iya, karena kedatangan Mbak kesini untuk melanjutkan konser yang kemarin ya Mbak? Iya Bu, tapi beberapa jam lagi saya akan bertemu teman saya, jadi tidak bisa lama-lama Bu. Kalau gitu nanti konselingnya kira-kira 15-20 menitan aja ya Mbak? Iya Bu. Jadi kan untuk konseling kemarin kita sudah mendapatkan solusi ya Mbak atas permasalahan Mbak mengenai Mbak Resti yang sulit mengendalikan emosi Mbak. Iya Bu. Jadi apakah Mbak Resti sudah menjalankan sesuai kesepakatan yang telah kita buat kemarin? Iya sudah, saya sudah mampu menahan diri untuk tidak merokok atau minum minuman keras. Meskipun itu sangatlah sulit Bu bagi saya. Ya bagus, alhamdulillah Mbak Resti itu sudah mampu mengontrol diri, dan kalau Mbak Resti semakin semangat dan tekun untuk berubah menjadi lebih baik, Mbak Resti pasti akan mampu meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Iya Bu, saya akan lebih tekun dan lebih semangat lagi untuk menjadi lebih baik. Baik Mbak Resti, saya akan mendukung apapun keputusan yang Mbak ambil selama itu masih dalam jalur yang positif. Saya akan tetap ada untuk Mbak Resti. Iya Bu. Lalu kenapa kok Mbak Resti kelihatan sedih dan lesu? Apakah Mbak Resti sedang ada masalah? Jadi gini Bu, saya mau narusin ke kedokteran, tapi saya malu dengan masa lalu saya. Saya merasa insecure. Saya pikir di kuliah kedokteran itu kemungkinan teman-teman saya nantinya latar belakangnya bagus-bagus. Jadi saya bingung Bu, harus bagaimana. Kalau boleh tahu Mbak Resti mau kuliah di kampus apa? Rencananya itu mengenai kampus, saya ingin kuliah antara di UI atau di UGM Bu. Kalau dengar-dengar itu kedua kampus itu mempunyai grade yang bagus ya Mbak. Kan kalau nggak salah itu semua lulusan kedokteran dari dua kampus itu selalu diterima di rumah sakit yang ternama. Iya Bu, tapi sayangnya itu ayah saya tidak mendukung kalau saya kuliah di kedokteran, karena dengan masa lalu saya yang seperti itu ayah saya kurang setuju dan kurang yakin dengan saya. Maka dari itu ayah saya ingin kalau saya masuk ke kedinasan supaya saya bisa membentuk mental dan sikap saya menjadi orang lebih benar Bu. Kalau boleh saya tahu, apakah Ibu Mbak Resti itu mendukung Mbak Resti atau juga ikut ayah Mbak menentang keputusan Mbak? Kalau ibu sebenarnya mendukung saya, tapi setujunya lebih ke keputusan ayah. Jadi kalau boleh saya tahu Mbak Resti, kenapa kedua orang tua Mbak itu cenderung menentang keputusan Mbak, tidak mendukung keputusan yang Mbak ambil? Saya juga nggak tahu Bu, saya juga bingung mengapa kedua orang tua saya justru tidak mendukung keputusan saya. Saya sebenarnya itu pengen banget masuk ke kampus kedokteran, tapi saya bingung bagaimana cara saya meyakinkan beliau Bu. Jadi gimana ya Mbak, kalau kedua orang tua aja, apalagi support pertama aja nggak mendukung gitu,
kita itu ngejar impian nih kayak nggak ada tujuan gitu. Lalu bolehkah saya tahu kenapa kok ibu Mbak juga kok menentang keputusan Mbak? Jadi sebenarnya lebih mendukung saya, tapi sedikit mengganjal Bu. Karena ayah saya juga tidak setuju. Mengapa ibu saya tetap ada rasa ingin mendukung saya? Karena asal saya tidak berbuat aneh-aneh atau mengecewakan beliau lagi. Karena menurut beliau itu saya sudah dianggap dewasa dan sudah bisa membuat keputusan sendiri. Jadi ibu saya tidak akan mengekang apa keputusan saya. Benar Mbak. Terus apabila kalau Mbak Resti membuktikan kepada kedua orang tua Mbak bahwa Mbak itu mampu di kedokteran, semisal gini, Mbak itu membuktikannya melalui nilai IPK Mbak 2 semester ya bilang tuh. Iya. 2 semester itu kalau IPK Mbak bagus kan, ayah Mbak pasti akan, oh anak saya itu bisa membanggakan saya gitu. Dan kedua orang tua Mbak pasti juga pelan-pelan akan mendukung Mbak. Iya sih Bu. Lagian saya juga punya sedikit tabungan untuk biaya awal perkuliahan saya. Biar ayah saya itu tidak mengeluarkan biaya untuk awal kuliah saya. Dan biar beliau itu juga mikir, oh anak saya itu bisa berubah gitu. Bagus Mbak, saya akan mendukung semua keputusan Mbak. Dan akhir-akhir ini kan Mbak juga sudah menunjukkan beberapa perubahan positif. Maka saya akan memberikan reward seperti yang janji saya di awal pertemuan itu, bahwa Mbak kalau bisa menunjukkan perubahan positif, saya akan memberikan reward. Nah, serius Bu? Iya Mbak. Oh iya, bentar ya, saya ambil ini. Ini buku ini berisi tentang biografi seseorang, dan dalam buku ini tuh juga memuat beberapa motivasi hidup, kayak perjalanan hidup seseorang gitu Mbak. Dan saya tuh membaca ini juga ikut larut bagaimana perjuangan untuk menjadi lebih baik, bagaimana penerimaan dan penolakan dari orang lain gitu. Wah, terima kasih ya Bu, saya pasti akan membaca buku ini. Baik ya Mbak Resti, dari konseling yang kita lakukan hari ini dapat saya ambil kesimpulan bahwa tadi kita telah membahas mengenai permasalahan Mbak Resti yang kesulitan dalam menentukan perkuliahan ke depannya karena telah terhambat oleh keputusan ayah Mbak. Jadi karena waktunya kita sudah habis ya Mbak, kita akan melanjutkan sesi konseling berikutnya minggu depan atau di waktu Mbak Resti bisa gitu. Bagaimana kalau 2 mingguan lagi Bu? Karena beberapa minggu ke depan saya ada ujian sekolah. Baik, 2 minggu lagi kita akan melanjutkan sesi konseling dan di waktu yang sama ya Mbak. Iya Bu, terima kasih atas waktunya. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Bu. Mari Mbak, saya antar. Iya Bu. Silakan Mbak, hati-hati di jalan ya Mbak. Iya Bu.